mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam edisi Verbum Domini Minggu 3 April 2022, Minggu Prapaskah kelima. Pertama-tama, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Masa Prapaskah adalah momen yang penuh rahmat yang senantiasa mengundang kita untuk berbenah diri dalam menyongsong Paskah Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Yesus yang mengampuni seorang perempuan yang kedapatan berzina. Kisah yang sangat menarik untuk direfleksikan dan dimaknai bagi kehidupan kita. Ada 2 poin yang bagi saya sangat menarik. Yang pertama adalah hal mengampuni. Dosa berzina merupakan dosa yang tergolong dosa berat. Kalau kita menelusuri kitab Keluaran dan kitab Ulangan, maka kita akan menemukan di sana bahwa dosa ini merupakan dosa yang termasuk dalam larangan 10 perintah Allah. Dan hukumannya jelas, bahwa perempuan yang kedapatan berzina
harus dilempari dengan batu sampai mati. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tahu persis dengan pasti akan hal ini. Namun, apa yang mereka lakukan adalah mereka membawa perempuan ini ke hadapan Yesus dengan alibi untuk mencobai Yesus. Yesus yang disapa mereka dengan Rabi pun dimintai pendapat. Namun, pendapat Yesus sungguh di luar dugaan mereka. Siapa yang di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Suatu reaksi yang sungguh berbeda. Ketika di pihak lain yang secara hukum mau melenyapkan kehidupan, Yesus berada di pihak yang memelihara kehidupan. Yesus menunjukkan rasa belas kasihnya kepada perempuan itu. Yesus menyadarkan mereka akan kefanaan hidup yang senantiasa diliputi dosa. Kata-kata Yesus menyadarkan mereka bahwa tak ada seorang pun yang tidak berdosa. Berkat penyadaran ini, mereka pun meninggalkan perempuan itu mulai dari yang paling tua. Yesus menunjukkan belas kasihnya kepada perempuan itu. Aku pun tidak menghukum engkau. Poin kedua adalah undangan Yesus untuk bertobat. Yesus tidak hanya menunjukkan belas kasihnya, namun juga mengundang perempuan itu untuk bangkit dan memulai hidup yang baru. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Suatu undangan untuk melakukan pertobatan, suatu metanoia. Panggilan pertobatan Yesus itu tidak hanya bagi perempuan itu saja. Saya yakin dan percaya undangan itu bagi kita semua, umat manusia yang senantiasa berada dalam lumpur dosa. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan, di mana setiap orang Kristen memperbaharui hidupnya. Gerakan pembaharuan hidup ini bukan hanya murni aktivitas manusia belaka, tetapi pertama dan utama adalah Allah yang menggerakkan dan mengobarkan hati kita untuk kembali kepadanya. Bertobat adalah jalan untuk kembali ke rumah Bapa. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, persiapan kita di masa Prapaskah ini telah separuh kita arungi. Undangan untuk mengenal Allah dan kembali kepadanya merupakan panggilan utama bagi setiap kita. Gambaran Allah yang Maha Rahim, yang senantiasa mengampuni, telah kita sadari melalui kisah Injil hari ini. Untuk itu, marilah kita mengusahakan kehidupan yang layak bagi setiap insan di bumi ini. Sebagaimana tema APP kita kali ini, memulihkan kehidupan. Ini adalah tugas dan perutusan kita semua untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Semoga kemaharahiman Allah yang menyayangi kehidupan dan undangannya untuk hidup baru melalui pertobatan senantiasa menginspirasi hidup kita dari hari ke hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.